Saya sih kalau pandangan ke Indonesia, kan Indonesia salah satu negara yang pernah menjajah Timor Leste. Jadi berbicara tentang sejarah tidak akan pernah habisnya ya sobat. Sejarah perlu untuk digali agar menjadi transparan. Di video kali ini saya mau mengulas sejarah, tepatnya di Pulau Timor. Dibagi menjadi dua kepemilikan antara negara Indonesia dan negara Timor Leste, yang sebenarnya masih mempunyai pertalian saudara ya, yang erat. Karena ada kutipan penting yang berkata bahwa suatu bangsa atau golongan tidak bisa merubah asal-usul seseorang atau suku. Di video kali ini saya mau mengungkap cerita menarik antara Pulau Timor bagian barat Indonesia dan Pulau Timor bagian timur yang sekarang menjadi milik Timor Leste ya. Tetapi sebelum kita melanjutkan, jangan lupa subscribe ya sobat, untuk terus dukung dan berkembang biaknya channel saya ya. Caranya masih sama sobat, tekan tanda lonceng di sisi kanan video ini hingga berwarna abu-abu. Ya jangan khawatir ya, karena subscribe itu gratis. Timor Timur menjadi provinsi ke-27 Indonesia pada 17 Juli 1976. Prosesnya berlangsung dengan relatif cepat. Setelah Portugis memberi hak rakyat Timor menentukan nasibnya pada 1974, yang disusul perseteruan internal partai-partai di Timor. Militer Indonesia masuk dan menduduki Dili pada 1975. Tidak bisa disembunyikan lagi catatan tentang Timor Timur ya, provinsi ke-27 Indonesia. Provinsi Timur Timur, pergerakan militer ke sana ya pada zaman rezim Orde Baru, ke tim-tim dengan berbagai macam operasinya yang menyayat hati ya. Tak ayal menyisakan luka di hati masyarakat hingga anak milenial Timor Leste pada zaman sekarang ya. Tapi jika kita mau melihat kepada satu sisi saja, maka akan terasa berat sebelah. Apa refleksi Pak Greg atas peristiwa Santa Cruz itu dan bagaimana momentum itu mempengaruhi Timor Leste sampai hari ini? Jadi Santa Cruz, kejadian Santa Cruz adalah titik air yang menetes jatuh di lautan yang besar. Kenapa lautan? Kejadian itu sering terjadi di Timor Leste dari tahun 91, bahkan zaman Portugis pun terjadi. Tapi dunia tidak tahu, sangat terisolir waktu itu. Sejarah mencatat pada masa kejayaan kerajaan Majapahit yang kerajaan terbesar di Indonesia, tentu Nusantara masih aman dan tentram dalam pengawasan kerajaan terbesar di Indonesia ini pada masanya itu ya. Sejarah mencatat bahwa pada awal abad ke-14
Pulau Timur masih tercatat dalam arsip Negara Kertagama ya, karya Empu Prapanca ya, pada zaman ke-14 Pupu 14, yang identifikasi ya bahwa Pulau Timur adalah sebuah pulau dengan wilayah Majapahit ya. Artinya Pulau Timur masih dalam naungan kerajaan Majapahit. Timur diisikan ke dalam sastra kuno Jawa ya, dan menjadi wilayah jalur perdagangan Cina serta India pada masa abad ke-14 untuk menyinggahi Indonesia ya. Dan di Pulau Timur ini masih sebagai satu kesatuan ya, tanpa membedakan ada Timur Barat dan Timur Timur ya, sebagai pengekspor kayu cendana yang sangat aromatik, penyedia tenaga kerja atau budak, madu dan lilin ya. Kalau saja di dunia ini tidak ada negara kolonial atau penjajah, tentu saja kesatuan sebuah negara akan tetap aman hingga sekarang ya. Dicatatkan bahwa bangsa Portugis mulai membawa pengaruhnya ke Timor Leste pada abad ke-16 ya. Disusul datangnya pemerintahan kolonial Belanda di Pulau Timur bagian barat, yang kemudian membuat Portugis dan Belanda memecah Pulau Timur menjadi dua wilayah, yakni Timor Portugis dan Timor Belanda. Akibat dari itu terjadilah pengaruh-pengaruh yang signifikan, mulai dari pembagian pulau menjadi dua bagian melalui perjanjian Lisboa pada tahun 1859 ya, atau tepatnya pada abad yang ke-18, yang dilakukan antara kedua negara koloni tersebut, hingga penyelesaian itu berakhir pada tahun 1912 ya. Akibat kudeta militer yang terjadi di Portugal ya, sehingga Portugis didesak untuk melepas pulau-pulau yang menjadi wilayah jajahannya pada waktu itu. Dan dengan setengah hati akhirnya Portugis melepas Pulau Timor pada waktu itu. Kenapa setengah hati ya sobat? Karena itu terlihat dari tidak diakuinya oleh Portugis ketika Indonesia menjadikan Timur Timur menjadi provinsi ke-27 pada waktu itu ya. Setelah Portugis meninggalkan Timur Timur tanpa arah dengan berbagai konflik di dalamnya. Ditambah lagi pada saat Indonesia masuk telah terjadi konflik internal antara partai-partai lokal yang memberontak pada masa kolonial Portugis, sehingga pemerintah Indonesia dengan kewalahan menghadapi perlawanan masyarakat yang telah berkobar. Ditambah lagi adanya krisis yang sangat berkepanjangan di Indonesia waktu itu ya. Kepemimpinan Indonesia pada masa itu sangat kejam juga, ditambah melukai hati masyarakat lokal Timur Timur melalui operasinya yang terkenal keji dan tanpa iba ya. Data sensus penduduk tahun 2015 menyebutkan, distrik Okusi dihuni oleh sekitar 68.913 jiwa penduduk. Menariknya, karena wilayahnya lebih dekat dengan wilayah Indonesia, kebanyakan penduduk distrik Okusi lebih fasih berbicara menggunakan bahasa Dawan sebagai bahasa sehari-hari mereka, dibanding menggunakan bahasa Tetun, bahasa yang biasa digunakan di wilayah Timor Leste lainnya. Suku Dawan sendiri merupakan suku asli dan suku terbesar di wilayah Timor Barat. Selain bahasa, budaya di Okusi juga lebih condong ke budaya Nusa Tenggara Timur daripada ke budaya Timor Leste.
kita catatkan masa rezim Indonesia itu dicatatkan hingga menjadi kisah tragis yang memilukan. Tapi bagaimana kita bisa melupakan pertalian persaudaraan ya antara masyarakat Timur Barat Indonesia dan Timur Timur yang sekarang menjadi milik Timor Leste, yang ada keterikatan antara yang satu suku dengan yang lainnya ya. Seperti beberapa fakta menarik ini saya temukan di Wikipedia Indonesia yang menuliskan bahwa sebelum Belanda dan Portugis masuk memecah belah persatuan dan kesatuan orang Timur, budaya Timur adalah adat istiadat, kebanyakan seni dan kebiasaan yang dijalankan orang Timur dan pulau-pulau kecil yang berdekatan di sekitarnya masih berkaitan ya. Diceritakan bahwa lingkup kebudayaan orang Timur sebelumnya mencakup Timur Barat dan Timor Leste. Seperti kita ketahui, suku asli Pulau Timur adalah orang Rote, orang Helong, orang Atoni, orang Belu, orang Kema, orang Marae, orang Kupang, dan lain-lainnya. Kita ambil contoh suku terbesar di Timur Barat yakni suku Belu, atau juga disebut Tetun atau Tetum, yang adalah salah satu penduduk asli Pulau Timur. Suku ini mendiami sebagian besar Kabupaten Belu. Dengan bahasa tuturunnya bahasa Tetun. Bahasa Tetun adalah suatu bahasa Austronesia yang umumnya dituturkan di wilayah Timor. Di Timor Leste bahasa ini merupakan bahasa resmi, selain bahasa Portugis. Di bawah konstitusi negara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris merupakan bahasa kerja. Bagi orang Timor Leste bahasa Tetun merupakan bahasa pemersatu dan antara suku seperti layaknya bahasa Indonesia. Sedangkan suku Kemak dan suku Marae adalah dulunya merupakan juga bagian dari suku Belu yang bermigrasi ke timur bagian timur, atau sekarang mereka lebih dikenal dengan negara Timor Leste. Berdasarkan cerita adat, suku Belu dipercayai sebelumnya berasal dari Malaka dan sekarang menjadi Kabupaten Malaka, yang dulunya merupakan wilayah Belu bagian selatan. Jadi demikianlah saya ringkas secara singkat ya kisah pertalian persaudaraan antara suku-suku di bagian Timur Barat dan suku-suku di bagian Timor Leste ya, yang dipisahkan akibat sesuatu yang dinamakan kemerdekaan ya. Jika sobat mempunyai catatan yang lebih lengkap, bisa sobat tambahkan di kolom komentar, karena berbagi itu sangat indah ya sobat. Salam kompak selalu, God bless you all. Dan menyanyi boleh